berarti seperlimanya berapa? 4 ya. Yang daftar 20 terima 4. Nah, itu baru unggul. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang juga karena kebutuhan dosen supaya nanti unggul, maka dibukalah pendaftaran dosen baru. Alhamdulillah kemarin 6 orang masuk menjadi dosen baru. Salah satunya alumni PBA ya. Saya berharap ini kalian itu kan semester 4 ya. Nanti semester 4 syukur-syukur sekarang sudah mulai tugas-tugas kumpulkan saja, khususnya PBA ya, seperti bahasa Arab ya. Ada tugas, setiap pertemuan ada tugas, kumpulkan ke Google Classroom, kumpulkan saja ya. Itu nilainya sudah berbeda dengan yang nggak pernah mengumpulkan. Ya. Ujian-ujian kerjakan ya. Kemudian kalau perlu mulai sekarang sudah punya ancang-ancang nih. Saya mau ada penelitian tentang apa ini. Nah, seperti itu ya. Saya mau apa namanya itu bikin skripsi seperti apa. Nah, supaya terbuka pemikiran tentang skripsi, ya tengok-tengok skripsi. Meskipun cuma judul. Coba kalau antum buka judul skripsi, pokoknya nih, klik-klik ya, contoh judul skripsi bahasa Arab, apa pendidikan bahasa Arab, klik S1. Judul banyak bahasa Arab semuanya mungkin ya, atau diterjemahkan bahasa Indonesia. Pasti kalian akan ada yang mudah, nah gitu ya. Meskipun dari judul saja ada yang mudah, nah itu sudah modal besar untuk membuat skripsi. Karena skripsi itu ibaratnya itu pintu gerbang terakhir, pintu gerbang terakhir. Jadi kalau kalian nggak lewat pintu gerbang itu, ya nggak bisa keluar, nggak bisa lulus. Terbukti kemarin ya, sangat saya sayangkan ya, pas saya diangkat jadi kaprodi, saya harus menghapus banyak sekali angkatan kedua. Angkatan kedua itu 2000 berapa? 2014 ya. 2014 tuh banyak sekali yang saya hapus. Bukan saya yang menghapus, tapi sistem. Karena mereka sudah 14 semester tidak lulus-lulus. Kenapa tidak lulus? Ada yang tidak kuat SWM-nya 9 semester dikalikan 3 juta, berapa itu? Ya, 21 juta. Ya, dia punya utang sampai 20 juta. Berarti kan belum pernah bayar. Ya. Jadi ingat ya, mahasiswa S1 itu sampai 14 semester. Kapan terakhir 14 semester itu? Akhir tahun. Nah, itu ya. Itu berapa tahun tuh 14 semester tuh? 8 tahun ya. Coba perkuliahan 4 tahun dikasih waktu 4 tahun lagi. Nggak lulus juga, di-delete oleh sistem. Nah, seperti itu. Jadi kalian ini dibatasi. Syukur-syukur di antara kalian ini ya, umpamanya Nurul Fauzia, Mumiatul, Jihan, Sofi, tiba-tiba semester 7 itu sudah mengajukan proposal. Coba. Seperti Bu Iis Susiawati mengajukan proposal semester 7, bukan semester 8. Nah, nanti kalian kalau sudah proposalnya diterima, sidang proposal, otomatis kalian semester 8 tidak bayar lagi. Kenapa? Sidang proposal sudah. Nah, gitu. Setelah sidang proposal skripsi diterima, sudah apa itu komunikasi, konsultasi dengan dosen pembimbing yang ditunjuk 2 orang ya. Lalu setelah itu langsung sidang selesai. Ya. Bisa ada contohnya, ya ada contohnya. Harap semoga kalian ini ada nggak di sini nih yang kepingin menjadi dosen? Saya nanya lagi ya. Siapa ini yang menjadi dosen? Saya Ustaz.
Oh iya, kemarin itu di awal-awal ya, ketika saya menjabat Kaprodi itu, ini ada penawaran menjadi tenaga magang. Tenaga magang. Tetapi mungkin prodi yang lain, pernah dengar nggak kalian tenaga magang? Belum saat. Nggak apa-apa. Karena saya juga tidak memberitahu. Kenapa? Karena kalau di tarbiyah itu tenaga magang itu si dosen kaprodi sifatnya mengajukan kepada warek gitu ya. Mengajukan saja. Nanti wareklah yang membuka lowongan penerimaan. Nanti pengumumannya dari warek. Nah, seperti itu ya. Jadi kaprodi ini nggak bisa memberitahu pengumuman, khawatirnya nanti disalahkan dan kalian diberi janji palsu. Nah, gitu ya. Nah, sementara sekarang mahasiswa magang itu yang di dalam aja ya, yang MBT, si Nisa Nur Hadidah dan Zamzani Nusantara. Itu yang baru magang. Nah, di sini. Kenapa? Karena bisa 24 jam di sini. Kalau kalian kan di luar ya. Dapat insentif nggak? Dapat gaji nggak? Kalau nggak salah sementara ini belum ya. Belum. Saya kurang paham untuk itu. Karena apa? Karena di sini tenaganya baru dosen aja ya. Gitu. Jadi sangat kurang tenaga di Az-Zaitun ini. Kalau di luar itu ya memang sih jadi bikin sekolah tinggi itu ya harus banyak tenaga, harus banyak pengeluaran, nah, begitu ya. Ya, baik, itu saja perkenalannya sampai 735 ini. Sekarang materinya muhadatsah 3. Ya enggak? Kemarin muhadatsah 2 dengan saya bukan? Iya, Ustaz. Masih ada ya buku ini? Apa itu Al-Arabiyah Baina Yadaika ya? Masih, Ustaz, masih ada. Masih? Oh, Pak Ferry sudah selesai ya? Iya, Ustaz. Ya, Pak Ferry itu termasuk orang yang kemarin itu sakit kalau nggak salah terus cuti gitu ya. Setelah cuti, dia itu mengulangi mata kuliah di semester itu yang belum dia ikuti gitu ya. Coba kemarin itu Al-Arabiyah Baina Yadaikanya nomor berapa itu ya? Nomor 1 ya? Masih ingat gak? Yang hijau, Ustaz, kalau nggak salah. Al-Arabiyah Baina Yadaika? Iya. Saya menggunakannya ini ya. Saya sedang mengajukan untuk membeli buku Al-Arabiyah Baina Yadaika ke perpus ya, karena kan 8 jilid tuh. 1,8 tuh berapa kalau setelah harganya ya? Atau 1,3 atau 1,2 tuh. Nah, kemarin diajukan ya diajukan. Cuman untuk sementara ini menggunakan yang e-book aja nih. Yang hijau, baik. Belum. Nah, ini ya. Ini bukan ya? Ini bukan? Yang juz awalnya, Ustaz.
Oh, itu yang kemarin. Apa Ustaz? Juz awal yang kemarin sudah. Ini maksudnya yang hijau, tapi yang juz awal ini kan yang juz. Nah ini yang ini ya. Bentar, bentar. Ini juz awal kan? Iya ya itu. Ini sudah. Sudah sampai ini Ustaz, Al-Hayatu fil Madinah. Coba bukunya yang mana ya? Maaf ya, saya ini nih teracak-acak ini otaknya dulu. Tak sempat melihat ini. Yang mana? Iya Ustaz, yang ini bukunya. Betul. Sampai halaman berapa ya? Kalau di bukunya halaman 72. Oh iya, laporannya kemarin ya. Kita juga laporan dulu kemarin. Coba di laporan kemarin gimana itu? Ada yang bisa melacak? Terakhir sampai berapa? Halaman 100 Ustaz. Ya Nurul, coba Nurul. Kemarin penjatnya Nurul ya? Kemarin Lutfia. Atau gini saja, kita sekarang masuk ke 2B ya. Tapi saya muhadasah 3 ini sudah harusnya ini ya. Apa namanya? Udah 3 ya. Kalau nggak 3A ya 3B ini. Nah ini ya, kita bersalis. Nah, nah ini udah belum? Belum kayaknya Ustaz. Nah, baik. Oh iya ya, untuk muhadatsah buku ini bisa nanti saya ambil tentang muhadatsahnya ya. Kenapa? Ini lumayan bagus, meskipun muhadatsahnya nanti standar, tetapi kita bisa mendengar bagaimana ucapannya. Udah pembacaan apa?
materinya sih bagi saya ini standar. Mungkin kalaupun ada mufrodatnya juga sedikit. Tetapi di sini ada MP3-nya. Jadi MP3 itulah yang membedakan dengan kitab-kitab yang lain. Nah, seperti itu. Saya sih kepinginnya kita punya buku tentang muhadatsah. Kemudian buku muhadatsah itu ditunjang dengan MP3. Nah, begitu ya. Saya kepinginnya seperti itu. Ini sudah bagus nih namanya. Tapi ini kan yang mengeluarkan adalah Kerajaan Arab Saudi. Ya. Kerajaan Arab Saudi. Jadi bedanya apa sih? Penyebaran informasi dan pengetahuan bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Inggris ini penyebarannya sangat masif, sangat terstruktur, sangat modern. Tapi bayar buku-bukunya. Nah, gitu. Kalau di Arab masih kalah jauh dengan penyebaran bahasa Inggris. Tapi gratis buku-bukunya. Nah, gitu ya. Apalagi di kalangan orang Arab itu, orang Islam ya, seakan-akan buku kuno itu ibaratnya kitab suci. Ya. Kitab-kitab kuno yang dikarang oleh ulama-ulama zaman dahulu itu seakan-akan kitab suci ya. Jadi tidak ada, mungkin hampir tidak ada kritik-kritik, nah, gitu ya. Betul tidak? Iya betul Ustaz. Coba tentang kitab, saya tidak mengkritik, tapi saya ngeritiknya di depan kalian aja ya. Seperti kitab, kok lupa ya, tentang ini, membahas tentang ahli surga, bagaimana ahli surga itu. Mereka jelaskan di situ. Nah, itu kan memenuhi unsur ilmiah tidak gitu ya. Itu jatuhnya ke kira-kira atau mendapatkan ilham yang bisa dibuktikan bahwa dia bisa melihat bagaimana ahli surga, nah gitu ya. Saya dulu pernah belajar kitab namanya kitab Ad-Dardiri, gitu ya. Sekarang ada Ustadz Dardiri. Jadi saya sebelum kenal Ustadz Dardiri itu sudah pernah belajar kitab Ad-Dardiri sekitar tahun 80-an sekian ya. Kitab kuning. Nah, di situ kitab Ad-Dardiri itu mempelajari tentang Isra Mi'raj. Nabi bagaimana perjalanannya, itu cerita di situ. Nanti ketika ketemu malaikat bagaimana ngomongnya, ketika menjadi sholat apa yang jadi makmumnya siapa saja, ketika naik, kemudian Nabi di situ masuk surga, bagaimana di langit-langit itu ketemu dengan siapa saja, kemudian di neraka itu ketemu apa saja, perbuatan apa saja yang ini. Nah, kira-kira Nabi itu cerita sedetail itu atau itu sebuah kalau kata Syekh itu dialog imajiner. Nah, gitu ya. Tahu nggak dialog imajiner itu ya? Dialog imajiner ibarat saya ketemu dengan Presiden Jokowi. Nah, saya ibaratkan Pak Jokowi di depan saya. Pak, tolong dong Pak, itu jalan Gantar Az-Zaitun itu hancur semua Pak. Saya cerita begitu. Lalu Jokowinya ngomong, oh iya Pak, tenang saja. Nanti pada tahun 2023 semuanya bersih semuanya. Seperti gitu ya. Tapi kami butuhnya sekarang Pak. Oh iya. Jadi ada dialog imajiner. Sebagaimana kata Syekh itu bisa berdialog imajiner dengan Soekarno, ya, nah, seperti itu. Nah ini mungkin seperti itu juga ya, dialog imajinernya dengan Nabi mungkin ya. Nabi disuruh cerita. Nah, kira-kira itu sebuah sebuah
buku yang perlu dikritik apa tidak, nah gitu kan ya. Dari mana sumbernya, nah gitu. Dan itu tidak ada kritikan ya. Bahkan dipelajari lagi, langsung diyakini begitu saja. Nah, pernah saya begini ya, saya di Zaitun kan biasa doa ya, doa ini. Coba masih ingat gak doa pembuka di Zaitun, alumni ini? Doa pembuka pembelajaran. Bukan. Doa-doa biasa pembuka. Yang Allahumma fa'na gitu kan. Allahumma Ya, fa'na. itu kan sakti ya. Ya Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kalau di apa ya? Di IAI Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa an na'mala sholihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, seperti itu. Saya pernah ditegur oleh salah satu dosen, Pak, itu kan ayatnya, Pak, bukan Robbana, Pak. Tapi ayatnya itu, Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika. Jadi meskipun dibaca untuk orang jamak, orang-orang banyak, tetap kembalinya lafalnya ke lafal sebagaimana Al-Qur'an. Gitu. Jangan dijamakkan kalau di situ tunggal, meskipun artinya nanti untuk jamak. Kalau menurut kalian bagaimana? Di redaksi Qur'annya tunggal domirnya, Robbi auzi'ni. Tapi kita ikuti doa ini untuk saya memimpin doa. Nah, begitu. Gimana? Masih ditunggalkan atau dikekiniankan, yaitu berupa berjamaah. Gimana? Masih bingung juga ya Ustaz. Nah, Ikutin memang dosen tersebut pernah membaca kitab seperti itu, ya, kitab seperti itu. Jadi ya sudah, harus kembali ke Al-Quran, nah, seperti itu. Karena yang diterima itu yang bacaan di Quran, nah, seperti gitu. Berarti Tapi sama kayak halnya doa ini ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, tapi kalau Rabbana atina fid dunya hasanah memang di Qur'annya Rabbana ya, bukan Robbi atini fid dunya hasanah gitu ya. Nah, kalau itu kan jamak. Makanya ketika kita doa juga sama, meskipun sendiri ya, Rabbana atina fid dunya hasanah gitu ya. Bukan Robbi atini fid dunya hasanah, wa qini adzabannar gitu ya. Nah, masalahnya oke lah kalau jamak untuk diri sendiri kan kita nggak masalah. Tapi kalau domir tunggal dibawa ke jamak, bagaimana? Kitabnya ada, jadi seperti itu. Saya sih belum baca kitabnya. Tetapi ingat, kitab-kitab itu kalau menurut saya ya, itu kitab itu atas pendapat berjamaah atau atas pendapat penulisnya. Penulisnya ya, nah seperti itu. Jangan lupa loh ya, di dunia Islam itu pendapat-pendapat itu banyak berseberangan. Contoh nih, yang sekarang sedang ramai itu apa? Sedang ramai di Indonesia ini, keagamaan. Tentang apa? suara azan. Suara adzan menggunakan pengeras suara. Betul. Tahu nggak, sebelum menteri bicara begitu, pertama kali dulu di Arab, di Mekah, begitu pertama kenal toa, pengeras suara, terjadi perdebatan nggak? Terjadi perdebatan.
Ada yang mengharamkan pakai toa. Itu yang didengarkan oleh jamaah itu suara langsung. Nggak boleh pakai speaker. Jadi imamnya tuh teriak-teriak. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya jamaah yang melingkari Ka'bah itu dengar semua gitu ya. Nah, begitu. Begitu ada toa, suaranya lirih. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kedengaran semua. Tapi lewat speaker. Tuh. Jadi seperti gitu saja di dunia Islam terjadi perdebatan. Sebaliknya di orang barat sana kepingin speakernya canggih-canggihan gitu ya. Bagaimana speaker yang pertama gede ya, menjadi standing mic, setelah itu menjadi wireless. Sekarang apalagi nih teknologi speaker. Di Arab mikir bagaimana, gitu. Ya. Nah akhirnya biarkan aja, yang nggak percaya biarkan. Akhirnya sekarang ya pakai mic biasa saja ya. Tidak ada la raiba fihi lagi, nggak ada keraguan lagi, pakai speaker. Bahkan selain itu juga ada dulu Al-Quran itu terjadi perdebatan ketika Islam sudah menyebar keluar Arab. Kalau orang Arab kan namanya Arabiyun. Ya. Kalau orang luar Arab namanya apa? Kayak orang Indonesia, orang Armenia, orang Rusia, orang Amerika, itu namanya apa? Kebalikan dari Arabiyun. Ajami maksud. Ajami atau ajam. Ajam ini tunggal, ajami ini non Arab ya. Nah, gitu. Nah, ketika Islam diterima oleh ajami, oleh orang-orang non Arab, kan mereka nggak bisa bahasa Arab. Tapi Quran sudah turun. Gimana untuk tahu? Ya sudah, baca saja. Ya baca sih baca, tapi saya mengertinya bagaimana? Akhirnya di antara ajami itu orang yang pinter-pinter sebelumnya, akhirnya mereka belajar menerjemahkan bahasa Arab sambil membuat kamus-kamus Arab, gitu kan? Apa yang dia terima dia tulis terjemahannya. Akhirnya menjadi kitab terjemah, Al-Quran terjemah. Nah, itu terjadi perdebatan juga. Gak boleh Quran diterjemahkan. Nanti kalau diterjemahkan akan hilang balaghahnya, akan hilang sorofnya, akan hilang nahwunya. Kan begitu kan ya? Coba di Quran dulu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu kan qawafi dan apa namanya itu? Arutnya itu kan bagus itu. Coba di Indonesia kan. Katakanlah Tuhan itu satu. Nah, kata Roma Irama ya. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Nah, satu gantung. Lam yalid tidak diperanakkan, walam yulad dan tidak beranak. Dan diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak satu pun yang menyerupainya. Udah hilang itu. Satu tempat bergantung, tidak beranak, enggak diperanakkan, tidak satu pun menyerupainya. Udah hilang arutnya. Nah, itu seperti itu. Tapi lama-kelamaan biarin aja. Akhirnya sekarang terjemahan kalau perlu ada terjemahan bahasa Jawa, terjemahan bahasa Sunda, terjemahan bahasa Urdu, bahasa yang lain. Supaya apa? Loh, kita itu kan nggak belajar bahasa itunya. Bagaimana nilai-nilai nilai-nilai Quran itu dimengerti. Ya, lebih memelihara mana balaghah, sorof dan segala macam dengan nilai-nilai yang ada. Cuma baca doang nggak boleh ngerti ya gimana, nah gitu ya. Akhirnya sekarang terjemah bahkan
orang Arab saja itu apa namanya terjemahannya itu apa namanya ini ya apa namanya apa matbaahnya ya apa percetakannya saja itu menerjemahkan Al-Quran berdasarkan sekian bahasa. Indonesia udah pasti, terjemah bahasa Melayu ada, menerjemahkan bahasa Inggris ada, menerjemahkan bahasa Spanyol ada, semuanya sekarang ya. Padahal itu jadi perdebatan. Nah, gitu ya. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa umat Islam itu tertinggal ya. Tertinggalnya itu ya bagaimana supaya tidak dimudahkan gitu ya. Tapi memegang teguh kitab-kitab yang terdahulu. Maka di Zaitun ini mungkin seperti itu. Alumni Zaitun ini nggak kenal yang namanya kitab kuning ini. Ya, Sofi ini kitab kuning kenal nggak ini? Nggak kenal ini ya. Nah itu karena kitab kuning menurut Syekh itu begitu. Kitab kuning itu mengajarkan yang zaman dahulu gitu. Itulah yang membedakan dengan orang barat. Ya, orang barat itu coba kalau kalian bikin skripsi, bikin tesis, apalagi bikin disertasi, jangan berharap ya itu apa itu daftar pustakanya itu kitab-kitab kuno, jangan berharap loh ya. Jadi kalau disertasi atau tesis itu sumber bukunya itu 5 tahun terakhir. Ya, buku yang terbitkan 5 tahun terakhir. Tidak boleh 500 tahun kemarin, nggak boleh ya. Kecuali Al-Quran. Kalau Al-Quran kan diyakini ya. Nah, seperti itu. Ustadz kalau skripsi kan banyak bukunya tuh, ada yang 20 buku dan segala macam. Bolehkah dicari? Kan sekarang sudah mulai online ya. Ada tetap saudara saya itu, keluarga saya itu kuliah S3. Perasaan nggak pernah beli buku. Saya tanya, loh ini kuliah tapi nggak pernah beli buku gimana? Oh jangan dikira buku sekali datang itu dari dosennya berapa? 20 buku e-book. Jurnal. Nah sekarang udah main jurnal sekarang itu. Ya, main jurnal sekarang. Nah, itu buka jurnal, meskipun jurnal itu paling belasan lembar kan, nah, seperti itu. Tapi itu yang penting ya, gitu ya. Karena jurnal itu ada yang terakreditasi, bahkan terakreditasi Scopus, nah itu sudah keren ya. Nah baik, tuh sekarang kembali ke ini ya. Ya, kenapa Ustadz? Ini kan mudah sekali. Ya itu mudah, tetapi kita harus tahu apa namanya. Jadi kan tiap bab ini macam-macam ya. Nanti tiap bab macam-macam itu, kalaupun saya ngajar kalian bahasa Arab, ada nggak bahasa Arab? Udah nggak ya? Nanti saya ngambil dari sini aja nih, ya. Nah seperti ini. Stop. Jadi muhadasahnya saya ambil sebagai muhadasah, selain muhadasahnya dipakai di ya. Loh ini kenapa nggak ada ini?
Harus setup dulu ya. Kalau Al-Arabiyah yang 3A sudah download belum? Belum kayaknya deh, Ustaz. Yang Terakhir 2B belum? yang dapat kayaknya terakhir yang 22 doang. Oh, 22. Ntar coba. Dua A apa 2B? 2A. 2A Ustaz. Baik, baik. Bentar ya. Belum share ya? Ya, tunggu. Duh, Belum ke share ya, Ustaz ya? Atau gimana? bentar, iya nih agak error nih, kenapa error nih? Oh, begitu.
Kok belum share ya? Ntar saya download ini ya, saya share aja ya. Iya Ustadz, oke. Ya, sedang muter-muter nih ya, masih di download, masih di upload. Ya, kembali ke muhadatsah. Oh iya, Alfat ketua Hima ya? Iya Ustadz. Ada program nggak Pak? Sambil nunggu ini ya. Kenapa Ustadz? Ada program nggak dalam waktu dekat? Katanya ada ini apa? Apa namanya? Silaturahim ya? Iya, ada silaturahim nanti. Enggak. Ada, tapi kayaknya kemungkinan itu apa ya? Kaprodi, ntar kami diskusikan dulu Ustadz, Kaprodi itu ikut atau tidak begitu. Enggak, artinya meskipun enggak melibatkan Kaprodi sesama mahasiswa gitu ya. Iya, ada Ustadz. Ya baik. Ada program ini enggak? Apa namanya? Apa itu Ustadz?
seperti penelitian PKM gitu? Kayaknya belum ada deh. Kayaknya belum ada. Saya lupa isi program semuanya. Nanti coba Kalau saya cek penelitian lagi. itu sebenarnya gampang, Mbak. Jadi kita kan sekarang di tempat masing-masing gitu ya. Jadi penelitian umpamanya, saya ini mau ada penelitian ya tentang ini penggunaan bahasa Arab populer di kalangan santri. Ya. Cuman santri karena saya di sini, maka santrinya ya santri itu aja kan ya. Santri-santri saya itu aja. Nanti umpamanya di antara sekian 100 100 kata-kata populer, umpamanya assalamualaikum, kaifahaluka, min aina, ila aina, istaikid, contohnya ya. Terus apa lagi tuh? Hal akalta, kemudian kaifahaluka, jawabannya gimana? Itu kan kita kita cari mungkin di buku-buku juga ada ya. Kalimat-kalimat yang populer. Nah, ya, setelah itu kita tanya pada teman-teman sekitar kita. Mungkin kalaupun kalian ingin membantu juga, artinya kita berkolaborasi, nanti cari umpamanya mewawancarai masing-masing 10 orang gitu kan ya, contohnya ya, betul nggak? Di tempat masing-masing nih, Hairunisa, nih nanya 5 orang bolehlah. Kemudian Sofi nanya 15 orang selama dia bisa. Ilma nanya ketemu cuma 2 orang. Nah, tapi data-datanya sudah masuk. Nah, gitu ya. Nama, kemudian alamatnya. Nah, itu sudah nasional mungkin gitu ya, karena kalian di luar gitu kan ya. Nah, kemudian kita kumpulkan, ternyata kumpul di situ, pokoknya di sini ada 15 orang aja umpamanya ya. 15 orang umpamanya masing-masing 5. Itu sudah berapa itu? Masing-masing 5. Kalau saya mungkin 25 seperti itu ya. Saya nanya ke aliyah, ke sanawiyah, ke MI. Nah, gitu. Aliyahnya semester kelas berapa? Nah, gitu ya. Dari situ kita kumpulkan thread. Nah, setelah itu kita olah bahasa-bahasa yang umum itu apa, nah, seperti itu, bahasa harian atau bahasa yang mereka paling mudah didengar. Oh, di tempat saya ada Ustadz pesantren yang bahasa Arab terus. Ya kita tanya juga gak apa-apa. Paling umum apa di situ? Bagaimana? Setuju nggak? Kalau kita adakan kolaborasi penelitian. Nah, gitu. Ya, supaya kalian sebagai awal-awal tidak kesulitan, udah nanya aja semaunya gitu. Nanyanya itu ya dapat 2 ya 2. Kalau 1 kan nggak enak gitu kan. Masa mewakili Bogor 1 orang gitu kan. Nggak enak, namanya 5, nah seperti itu. Nanti kita satukan dulu pertanyaannya seperti apa, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Dengan begitu nanti kita akan produktif ya. Dari saya aja seperti itu. Mungkin dosen-dosen yang lain pasti akan mengajak kalian untuk berkolaborasi baik penelitian maupun PKM. Nah, seperti itu. Muhadasah juga sama. Kita gimana nih muhadasah ini? Kita mengadakan PKM yang berkaitan dengan muhadasah. Namanya apa? Ada nggak? Atau tentang apa lagi ya? Nah, seperti itu. Balagoh, bisa nggak balagoh? Ya bisa, umpamanya kita teliti lagu-lagu itu tingkat balagoh kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, bisa nggak? Nah, kalau saya perhatikan kan lagu-lagu di Indonesia itu balagohnya standar apa? Nggak ada balagohnya atau bagus balagohnya? Puitis namanya, puitis, nah gitu ya. Nah, kalau di lagu Malaysia itu balagohnya lebih tinggi. Apa namanya itu? Menjadi apa namanya? Permadani, apa ya? Apa namanya? Jadi permadani. Lagu yang baru yang rame-rame sekarang apa ya? Apa itu? Buih jadi permadani. Hah? Siapa tadi?
Buih jadi permadani. Nah, buih menjadi permadani. Nah, itu kira-kira ucapan biasa atau ucapan yang membutuhkan pemikiran lagi? Ya. Pikir lagi. Nah, membutuhkan pemikiran lagi. Nah, itu kita pelajari, itu mengandung balaghah apa tidak. Bukan bahasa Indonesia. Ya, kan balaghah ini, masa belajar bahasa balaghah harus Indonesia saja. Nah, gitu ya. Itu bisa. Siapa yang nyanyi? Oh, namanya langsung penyanyi aslinya, jangan penyanyi covernya. Penyanyi Indonesia siapa yang biasanya menggunakan balaghah? Ada nggak? Dewa 19. Wah, gitu kan? Namanya apa itu? Tapi Dewa 19 itu dari mana dia? Oh, ternyata kembalinya ke Jalaluddin Ar-Rumi. Gitu ya. Lagu-lagu aslinya dia kemana? Oh, nggak ada. Ada, mungkin ada. Nah, yang jelas itu ada Katon Bagaskara. Apa itu? Kela Project, Leto, siapa lagi dia? Itu lagu-lagunya mengandung balaghah. Kita di situ kita pelajari, sudah masuk itu penelitian ya. Jadi penelitian itu bila kita merasakan ada sesuatu yang tidak biasa, nah itu kita teliti. Saya dulu kuliah S2 itu bukan karena saya haus ilmu ya. Saya S2 dulu itu karena saya kepingin menemukan metode bagaimana supaya santri di Az-Zaitun bisa belajar bahasa Arab semuanya dengan berbicara, bukan belajar saja. Nah, begitu saya kena menemukan masalah. Di Zaitun kebetulan masalahnya banyak sekali. Jadi banyak sekali yang bisa dijadikan penelitian sekaligus pengabdian kepada masyarakat. Wah, di sini kalau mau bikin kursusan, wah, membikin apa? Banyak sekali di sini. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau nanti suatu saat ada yang ngajak penelitian, setuju ya? Seperti saya atau dosen-dosen yang lain. Oke ya? Nanti biar kalian itu, nama kalian itu ada di apa ya? Mungkin juga bikin penelitiannya dijadikan buku. Nah, dari buku itu akan keluar ISBN, akan keluar hak cipta, hak haki ya, hak karya intelektual, seperti itu. Jadi akan banyak turun-temurunnya nanti, sebenarnya seperti itu aja ya. Seperti kemarin ini, ketika KKN, contohnya nih, yang nyata ya, KKN kemarin kan di desa masing-masing, tapi berkelompok gitu ya. Lalu dari KKN itu sebanyak 11 kelompok, kalau nggak salah ya, itu menghasilkan buku. Ya, bahkan bukunya juga dijadikan PDF, nah gitu ya. Bukunya ini menjadikan buku, lalu didaftarkan ke Haki, dijadikan ISBN. Nah, gitu. Jadi di antara 20 sekian kelompok, 20 kelompok ada 11 yang menghasilkan ISBN dan Haki. Nah, itu alhamdulillah sangat menunjang itu ketika akreditasi. Nah, seperti itu. Syukur-syukur nanti di antara kalian ada yang membuat buku sendiri atau membuat kolaborasi, bisa. Bisa saja nanti bahan dari perkuliahan dijadikan buku. Bukunya dilaporkan dapat ISBN. Saya kemarin sudah memulai, kalau saya ya, seperti pelajaran hadis tarbawi. Hadis tarbawi ini ada buku, saya punya 2 buku ya. Tetapi saya kepinginnya masing-masing mahasiswa itu menemukan sebuah hadis menemukan sebuah judul tentang pendidikan. Nah, gitu ya. Kok yang ngirim-ngirim apa ini, nggak tahu, belum saya share nih ya, belum saya ijabah, pokoknya mereka menjawab dulu aja nih contohnya. Ini Sarbawi ini. Pokoknya masing-masing orang harus membuat sebuah judul, satu judul. Contoh nih judulnya nih. Karakter menentukan sikap dan attitude
saling berbagi pengetahuan, meningkatkan motivasi dalam pembelajaran, kepemimpinan dan tanggung jawab pendidik, mencari ridho Allah, ilmu lebih berharga daripada harta, keutamaan belajar mengajar, sifat kepribadian pendidik, strategi pembelajaran Nabi, 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, etika belajar dan mengajar, praktik pendidikan di lingkungan keluarga, kewajiban menuntut ilmu. Nah ini kalau satu orang masing-masing membuat, umpamanya 1 halaman bolak-balik atau 2 halaman bolak-balik. Kalau jumlahnya di sini 24 orang, ya 24 orang kali 2 halaman. Jadi sudah 48 halaman ya. Kemudian kalau 48 masa 1 halaman gitu ya, kan itu ada hadisnya, minimal 2 hadisnya. Seperti itu. Hadisnya diterjemahkan, kemudian ditafsirkan menurut ulama-ulama, kemudian tafsir diri sendiri kesimpulannya. Tafsir ulama kan banyak, ada beberapa. Nah, seperti itu. Jadilah 3 halaman bawahnya ya. Dari 24 orang dikalikan 3. Nah, sudah jadi 60 sekian halaman. Dicetak jadi buku hadis tarbawi mahasiswa, di sini apa PGMI kalau nggak salah ya. Jadi nanti kita ajukan ke ISBN. Jadi 1 mata kuliah, 1 buku. Nah begitu ya. 1 buku minta ISBN, keluar ISBN-nya. Kemudian minta juga hak karya intelektual, jadi hakiknya. Nah, begitu. Ya. Kalian pun juga, saya materinya mudah cuma 10 mata kuliah, ayo kita bikin buku yang lain yuk tentang apa? Boleh ya. Berkolaborasi, siapa yang mau? Ada yang mau, ada yang enggak. Kalau mau ayo kita bikin. Nah, begitu ya. Sulit gini. Ya harus digerakkan otak itu untuk sesuatu yang intelektual. Nah, seperti itu ya. Judul apa saja? Ada nggak mahasiswa yang membuat buku? Ada ya? Kata. Ya, ada apa namanya itu seperti Nisa Nur Hadidah itu bikin buku. Bukunya apa saya lupa dia. Ya sederhana-sederhana saja jadi buku ya. Nah, syukur-syukur nanti kalian ada yang ikut lomba-lomba apa, lomba karya tulis, lomba apa. Kemarin ada itu si Farah Nur Azizah itu sudah 10 besar nasional nah, gitu ya. Alhamdulillah, bangga dilaporkan ketika akreditasi. Kemarin kita kekurangan kekurangan prestasi mahasiswa ya. Dosennya juga kekurangan juga ya prestasi. Nah, seperti itu ya. Sudah diterima kiriman saya? Sudah. Ya, silakan itu di-download sekitar 60 mega. Ya, dan saya harap kalian juga punya ya Al-Arabiyah Baina Yadaika 1 sampai sekian ya. Download aja semuanya di online juga ada dia. Bebas. Jadi tujuan istimak itu apa? Coba dalam bahasa itu ada berapa keterampilan? Ada berapa maharoh? 4. Nah, 4. 1. Istima, 2. kitabah, 3. kalam, 1 lagi kiroah ya Ustaz. Nah, baik. Meskipun kurang urut ya. Yang pertama maharotul istima. Bagaimana anak baru lahir, bayi baru lahir itu ngomong nggak bisa. Bisa Ustaz ngomong nah gitu kan. Itu kan bukan bahasa itu. Ya kan?
Nah, maka bapaknya yang bapak ibu dan keluarganya yang mengajarin ya. Maka dia diajarkan bahasa-bahasa yang sederhana sekali. Mama, papa, aa, mamam, apalagi itu. Nah, gitu ya, nenen, nah itu bahasa-bahasa sederhana semua kan. Nah, gitu. Kenapa? Karena baru itu yang diinginkan. Makanya di orang ini akhirnya keterusan tuh orang Sunda itu. AA terus tuh. Padahal mungkin aslinya kakak. Nah, gitu kan ya. Kakak menjadi AA. Akhirnya terusan sampai orang tua juga namanya AA, gitu kan ya. Nah, mungkin seperti itu. Kalau bahasa Jawa, Caca. Nah, nggak tahu itu kenapa jadi C, Caca. Jadi kakak menjadi Caca. Nah, gitu ya. Nah, kemudian setelah dia mendengar, oh bisa nih bahasa ini AA, mamam, 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 nah, nenen, nenen. Akhirnya ngomong dia. Nah, dari maharatul istima menjadi maharatul kalam. Ya. Nah, ini lama nih kalam. Wow, sampai bisa mendebat bapaknya, ibunya gitu kan. Ngeyel, nah gitu kan ya. Nangis, nah gitu. Maharatul kalam. Setelah itu belajar maharatul qiraah. Mendengar sambil nulis, mendengar sambil ditulis. Yang terakhir bisa nulis cepat, bisa nulis rahasia. Bisa nulis apa gitu, maharatul kitabah. Terakhir maharatul kitabah. Jadi maharatul istima, maharatul kalam, maharatul qiraah dan maharatul kitabah. Kalau nggak salah satu lagi tuh yang sekarang ditemukan maharatul apa, saya lupa tadi. Nah, gitu ya. Keterampilan berimajiner mungkin. Bukan apa, saya lupa dia. Antum kalau ketemu mau dilebihkan satu lagi dengan data-data valid, bagus itu. Jadi keterampilan itu bukan cuma 4, namanya seperti itu. Nah ini di sini maharatul kalam di sini Mas ya. Kita belajar muhadatsah itu maharatul kalam. Disebut kalamnya kan, kalau kalam kan berbicara. Nah kita berbicara dan mendengarkan di sini. Muhadatsah itu kan 2 keterampilan ya. Maharatul istima wa maharatul kalam. Ya. Kalau muhadatsah itu, namanya muhadatsah kan tahadats, berbicara. Lalu yang di sono yang diajak bicara menjawab, radul kalam, menjawab pertanyaan. Kita juga bisa mendengar. Nah, maharatul istima wa maharatul kalam. Nah, ya. Maharatul qiraah, ya itu di atas, bisa 3-tiganya nanti direkrut. Kalau muhadatsah di sini masih belum itu ya. Level 2 itu belum masuk ke level 3. Kalau udah maharatul qiraah, apa yang didengar gitu kan. Apa yang dia ucapkan itu bisa. Apalagi maharatul kitabah. 4-4-nya bisa masuk. Nah, itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga sama ya. Maharatul arba, maharatul lugawiyah al arba. Ya. Dah, ada pertanyaan enggak? Itu saja dulu pertemuan pertama kita ini ya. Untuk selanjutnya nanti semoga lebih berkembang lagi. Saya masih belum menemukan ini ada tugas untuk kalian apa tidak ya. Ya, semoga nanti bisa. Nah, gitu. Tapi saya kepinginnya kembali ke ini ya. Memang materi Al-Arabiyah Baina Yadaika itu saya cari yang muhadatsah saja. Nah, gitu ya. Kalau yang lain saya kepinginnya ngajarnya di bahasa Arab gitu ya. Jadi bahasa Arab itu dari Al-Arabiyah Baina Yadaika. Kenapa? Itu yang paling enak. Kalau buku-buku begini, saya baru sadar ya setelah jadi dosen, saya jadi kaprodi ya. Nih, seperti ini. Ini andalan saya nih. Kalau ini dan ini sepaket ya, sistemnya sepaket. Tapi kalau seperti Jurmiyah, Imriti, kemudian sampai Alfiyah itu sepaket juga. Gayanya gaya menghafal pakai nadhom. Nah, kalau ini
hafalannya dikit, praktiknya banyak. Ini praktiknya banyak, hafalannya dikit. Jadi di sini menggunakan metode istiqro'iyah. Metodenya contoh. Setelah itu kesimpulannya gimana? Dibahas. Bahas dulu. Setelah dibahas, baru ada kesimpulan di belakang. Sedikit aja kesimpulannya. Seperti itu. Jadi contoh. Kemudian dibahas contoh tersebut, setelah itu kesimpulan. Nah, setelah kesimpulan apa? Contoh lagi. Ini ada di An-Nahwul Wadih dan An-Nahwul Asasi. Ya. Kalau ini tetap sama ini ya. Nah, ada lagi buku tipis gini, tapi ini lumayan ini ya. Menurut saya ini nggak cocok untuk kalian ini. Agak tinggi juga ini ya. Ini yang ngarang profesor, jadi orang mahasiswanya dianggap udah pintar-pintar semuanya. Nah, seperti itu. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan? Siapa yang hadir semua ya? Coba bagi penjab agar apa namanya itu screenshot lalu laporan. Iya, Ustaz, sudah di screenshot. Oke, terima kasih semuanya. Ini sudah sesi kedua, sudah ngirim Google Meet aja nih linknya. Padahal jam 8.50 ya. Betul jam 8.50 ya, sesi kedua ya? Iya, Ustaz. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wa nakhtatim liqa'ana bil hamdah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Ayo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huriyah. Guru ya. Krono saat.